Ya halo guys, ketemu lagi bersama saya Ricky Randy. Di video kali ini saya akan coba bahas materi kimia, mereview untuk persiapan USBN dan UNBK di tahun 2019 ini ya. Persiapan ujian nasional 2019, tapi nggak nutup kemungkinan juga buat kalian yang mau SBMPTN bisa review lewat video ini, karena saya akan review selengkap mungkin dan supaya membantu kalian mereview materi persiapan untuk USBN dan UNBK dan SBMPTN juga. Yang katanya tahun ini 2019 akan ada banyak tipe soal HOTS, jadi pastikan tonton dari awal sampai akhir. Saya akan bantu kalian di video-video tentang prediksi ujian nasional, matematika, fisika, dan kimia juga. Review materi yang pertama tentang percobaan sinar katode oleh Thomson ya. Thomson ini menemukan elektron, kalian harus tahu ya. Thomson itu menemukan elektron dan model atomnya adalah model atom Roti-Kismis. Nah, ini harus ngerti, harus ingat-ingat lagi ya. Jadi dia menemukan elektron. Nah, apa maksudnya percobaan ini? Nah, percobaan dari tabung sinar katode ini dikasih magnet dan juga dikasih sumber tegangan. Jadi ada medan magnet dan medan listrik. Ya. Sinar katode itu akan dibelokkan. Ya, jadi dia akan dibelokkan ke A, ke atas gitu ya, dibelokkan ke A. A itu yang bagian atas ini ya, A. Sinar katode dibelokkan ke A, itu di dalam medan magnet. Lalu sinar katode dibelokkan ke B dalam medan listrik ya, dalam medan listrik, atau dengan kata lain nggak dibelokkan ya, tidak dibelokkan gitu ya, atau maksudnya mengarah ke B ya. Lalu yang berikutnya dibelokkan ke C, itu dalam kedua medan ya, dalam medan magnet dan listrik. Jadi artinya sinar katode itu ternyata punya muatan ya, dia muatannya negatif yang disebut elektron ini. Jadi di dalam pernyataan ini yang benar adalah yang B ya. Sinar katode akan dibelokkan ke A dalam medan magnet. Kalau dalam medan listrik dia tetap di B. Kalau medan magnet dan listrik dia akan dibelokkan ke C. Oke, ini tentang percobaan pertama Thomson. Masih ada model atom berikutnya ya kan, Rutherford, Bohr, lalu model atom modern. Jadi pastikan kalian review semuanya, jangan cuma satu bagian aja. Nomor 2, pasangan antara atom konfigurasi golongan periode dalam tabel yang benar adalah. Nah, di sini kalian harus ngerti konfigurasi elektron ya, pakai aturan Aufbau ya. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. Saya juga nggak hafal urutannya, jadi saya hafalin adalah bagannya, 4s, 4p, 4d, 4f gitu ya. Lalu berikutnya 5s, 5p, 5d, 5f, dan berikutnya sampai 7 ya, baru ditemukan 7 kulit ya. Sampai saat ini belum ada kulit ke-8. Nah, kalau udah hafal ininya, baru kalian bikin garis nih buat membantu dari mana ke mana berikutnya ya kan. Lalu jangan lupa S itu maksimal 2 elektron, P itu 6, D itu 10, F itu 14 gitu ya. Nah, di sini satu-satu nih nomor atom 5. Nomor atom 5 berarti kalau nomor atomnya 5 yang A ya, 1S, 2, 2S, 2, 2P, 1 berarti ya. Kalau mau disingkat dengan helium, helium itu 2 berarti He, 2S2, 2P1. Ya, ini salah ya kan. Berikutnya yang 11, B11. 1S2, 2S2, 2P6 gitu ya. 3S1. Nah, di sini terakhirnya 3S2 udah pasti salah nih ya. Lalu berikutnya 17 ya, 17Cl, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 ya. Cl 17 totalnya. Ya, ini 3P-nya harusnya 5 ya, bukan 6 ya, salah juga.
Yang 32D. 32 yang D. 1S2, 2S2, 2P6 ya kan? 3S2, 3P6. Nah, di sini habis 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S ya kan? 4S dulu, 4S2. Lalu 3D10, ya ini baru 30 nih ya. 10, kalian jumlahin atasnya ya. 2 tambah 2 tambah 6. 10 ini 20, 30. Nah, 2-nya terakhirnya habis 3D10, 4P ya kan? 4P2. Coba dicek ya. Ini terakhirnya sudah benar 4P2, 3D10, 4S2 udah benar ya. Nah, sampai sini berarti totalnya ada 18. 18 itu AR ya. Berarti AR 4S2, 3D10 dan 4P2. Oke, golongannya golongan 4A. Taunya dari mana? Terakhirnya P. P dijumlahin sama S, ya kan? Totalnya 4 jadi 4A, periodenya 4 ya. Angka paling besar, kulitnya 4. Jadi yang benar adalah D. Jangan lupa nih tentang periode golongan konfigurasi. Ingat aturan penuh dan setengah penuh ya untuk D. Kalau terakhirnya 3D9 ini nggak boleh nih. Harus 4S1, 3D10. Atau 4S2, 3D4 juga tidak boleh ya. Jadinya 4S1, 3D5. Ini harus diingat-ingat lagi nih ya. Nomor 2, D nomor 3. Perhatikan unsur berikut. Ada 19P, 31Q, 35Z. Pernyataan yang benar tentang sifat unsur tersebut adalah oke, ini tentang jari-jari afinitas. Nah, kalian harus ingat nih ya. Jari-jari itu dari atas ke bawah makin besar ya kan. Dari kiri ke kanan, ini dalam tabel periodik maksudnya ya. Kiri ke kanan makin kecil. Nah, sisanya energi ionisasi afinitas elektron itu kebalikannya dari jari-jari. Ini kecenderungan secara umum. Kalian bisa menganalisa dengan kecenderungan ini, tapi memang angka pastinya kadang-kala ada beberapa yang melanggar atau tidak mengikuti aturan ini ya. Tapi kalau kita nggak punya data apa-apa, kita bisa pakai aturan yang ada. Nah, di sini kalian harus bisa konfigurasiin dulu nih 19P, 31Q dan 35Z ya. Kurang lebihnya ada di mana gitu ya. Jadi 19P 1S2 ya, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1 ya. Oke. Berikutnya 31Q. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Ya, terakhirnya 4P1 ya. Lalu 35Z. Nah, ini udah kelihatan sama ya. Saya nggak tulis lagi. 3D10 sampai 30. Berarti 4P5. Oke, ini kita tahu nih. Ini golongan 1A. Periode 4. Ini golongan P-nya 1 tambahin 2. Berarti 3A. Periode 4 juga. Lalu ini golongan terakhirnya 5 ya. P5 itu tambahin sama 4S2 jadi 7 ya. 7A. Periode 4 juga. Oke, periodenya sama. Berarti kalau periode sama kita lihat kecenderungan yang kiri ke kanan. Jari-jari atom makin ke kanan makin kecil ya. Harusnya ini tandanya seperti ini ya. Jadi yang A salah. Afinitas elektron. Nah, afinitas elektron ini benar nih ya. Kecenderungannya. Karena kan makin ke kanan makin besar. Z bersifat logam. Ini salah ya. Jadi kalau logam itu makin ke kanan itu makin berkurang logamnya, non logamnya makin bertambah. Jelas ya? Ini salah juga. Ini P dan Z membentuk senyawa harusnya PZ aja ya, karena dia golongan 1A dan 7A. Berarti ini kan lepas satu elektron, ini terima satu, harusnya PZ aja. Ketiga unsur dalam satu golongan salah ya, mestinya satu periode. Satu kulit yang sama. Oke, jelas. Nomor 3 yang B. Lanjut soal nomor 4. Pasang berikut memiliki ikatan kovalen polar. Nah, apa itu kovalen polar? Ya, kalian harus tahu dulu. Kovalen itu dibentuk dari senyawa
non logam dengan non logam, di mana non logam ini golongan 4A sampai 8A, yaitu termasuk non logam. Dan sampai 8A, dan hidrogen berilium boron ya. Hidrogen berilium boron ini dikelompokkan sebagai unsur non logam. Lalu apa maksudnya polar? Polar itu artinya dia punya pasangan elektron bebas di atom pusat. Jadi kalian harus konfigurasi juga. Lalu juga ada beda keelektronegatifan. Tadi ingat keelektronegatifan sama afinitas elektron. Keelektronegatifan ya, keelektronegatifan dan afinitas elektron itu sama sebenarnya, cuman keelektronegatifan itu cuman suatu nilai pembanding aja. Kalau afinitas elektron energi. Lalu yang berikutnya punya keelektronegatifan dan bentuk molekulnya tidak simetris ya. Ini bentuk molekul ini harus lihat juga dari pasang elektron bebasnya dan pasang elektron terikat ya. Oke, kita cek dulu deh satu-satu. CO2. Jadi C itu kalau nggak, ini harus hafal ya, mau nggak mau ya. Nomor atomnya 6 ya, elektron valensinya 4. Ini saya langsung O8, elektron valensinya 2. Ini sama-sama non logam ya kan, karena golongan 4A dan 2 dan 6A. Sorry, ini bukan 2 ya, 6 maksud saya 6 elektron valensinya. 4A 6A sama-sama non logam, maka dia akan berikatan secara kovalen. Nah, kita cek dulu C supaya 8, supaya oktet dia butuh 4 ya. Oksigen butuh 2. Nah, ini dikali 2, makanya membentuk CO2. Kalau C butuh 4, dia harus kasih 4. O butuh 2, dia harus kasih 2. Nah, seperti ini ikatannya ya. Jadi atom pusatnya adalah C. Atom pusatnya adalah C, dan C-nya kepake semua, nggak ada elektron bebas. Jadi ini termasuk kovalen non polar. Yang ada CO2-nya pasti salah nih. Ya, ini non polar nih. Lalu berikutnya CH3Cl nanti dulu ya, NH3. NH3 atau CH4 dulu ya. Kita analisain CH4 dulu nih. Ada C itu lebih gampang ya, karena kita udah tahu C itu elektron valensinya 4 dan H pasti elektron valensinya 1 kan ya. Ini dua-duanya non logam, jadi C butuh 4 dan H-nya butuh 1 ya. C butuh 4, dia 4-4-nya kepake lagi. H itu butuh 1. Nah, ini kalau kalian lihat ya, C nggak ada pasangan elektron bebas lagi, jadi dia pasti jadinya non polar juga. Tapi kalau CH3Cl memang C-nya nggak kepake semua. C-nya memang kepake semua. Secara gambar ya, CH3Cl itu seperti ini, mirip sama CH4 ya kan, tapi ada Cl di kanannya. Memang secara gambar begini kepake semua, tapi di sini ada Cl yang sangat elektronegatif, membuat C-nya ini lebih positif dibandingkan Cl. Jadi dia ada beda keelektronegatifan, akibatnya sifatnya polar. Ya, jadi CH4 salah nih, jawabannya yang B ya. Untuk soal-soal kayak gini tuh nggak bisa pasti beda gitu ya. Setiap soal ketemu tentang tipe seperti ini pasti beda-beda. Jadi kalian harus benar-benar ngerti konsepnya dan cepet gitu ya buat menganalisa soal, juga tahu harus diapain soalnya. Jadi kalau masih bingung banget tentang ikatan, kalian lihat lagi video saya tentang ikatan kimia. Di situ saya sudah jelasin sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya dengan pengetahuan yang sederhana yang kalian bisa ngertiin ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5 ya. Unsur-unsur 1, 2, 3 ini terdapat bebas di alam, sukar bereaksi dengan atom lain, diperoleh dengan cara distilasi bertingkat. Nah, ciri-ciri bebas di alam itu adalah biasanya golongan 8A nih, karena dia sangat stabil ya. Kalau sukar bereaksi juga benar ya, golongan 8A ya, dan destilasi bertingkat. Jadi kemungkinan besar unsurnya adalah helium. Sisanya ini bisa berikatan dengan unsur lain, dia tidak ditemukan tidak bebas di alamnya. Dia dalam ikatan dengan senyawa lain. Oke, semoga ngerti ya. Ini teori banget sih memang. Jadi harus ngerti
ciri-ciri setiap golongan 1A, 2A, 3A, sampai 8A itu ciri-cirinya apa aja. Selain dari yang tadi saya udah jelasin ya, jari-jari, energi ionisasi, afinitas elektron, dan logam juga. Sifat logam dan non-logam. Oke, semoga ngerti ya. Ini kalian bisa analisa sebenarnya sih. Kalau natrium, klorin itu energi ionisasi, afinitas elektronnya besar, pasti dia mudah bereaksi. Aluminium, magnesium juga golongan 2A, 3A yang bisa bereaksi pasti. Oke, jawabannya C nomor 5. Ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa kalian follow Instagram kita. Di sana ada banyak informasi-informasi sains teknologi yang membantu kalian memahami tentang aplikasi dari dunia sains dan teknologi. Saya akan bahas di Instagram ya, Mas Smart. Oke, thank you for watching. Ketemu lagi di video berikutnya di bagian kedua yang pastinya ya. Bimba Smart, your smart and friendly solution.